Kalau saya cenderung di masalah pupus ini dia tetap masih jalan walaupun kekurangan air di cuaca yang sangat ekstrim ini. Ning kula ming titip pesen. Nek nanam lombok ampun wani-wani beto kimia. Karena kata Mbah Wito, ya makan nasi, ya makan sayur, ya harus ada lauk pauknya. Lah di sini seperti kita juga 4 sehat 5 sempurna. Oke pemirsa, ini sekarang kita sedang di Temanggung melihat tanaman cabai kaliber miliknya Mbah Wito yang lagi viral di YouTube. Kita ngobrol tentang masalah gimana cara teknik tentang masalah tanaman cabai biar supaya tidak layu, supaya tanamannya tetap masih utuh tidak keserang hama. Intinya tentang perawatan lah. Nah sekarang kita udah di lahannya Mbah Wito. Kula nuwun ya Mbah. Ini kula sak rombongan tani wae nderek sinau tanaman cabai Mbah. Iki elok tenan lho Mbah. Masalah pemupukane ngagem napa to Mbah? Pupuk dasar? Ya. Dolomit. Kalih napa Mbah? NPK-nya pakai apa Mbah? No? Kalau NPK-nya? Pakainya? Iya, NPK-nya. NPK-nya itu pakai Novatek. Novatek ya. Sama KSP. KSP itu gantinya SP36. SP36. Sekarang kan udah nggak keluar SP36. Oh, ya. Terus saya ganti pakai KSP. Semprotnya pakai apa Mbah? Ya. Semprotannya. Nah, semprotannya itu pupuk daunnya. Pupuk daun. Pupuk daun itu kadang-kadang, tapi ya gimana ini saya nggak bohong ya. Saya nggak pernah pakai. Tapi sekarang mau pakai Vertilon. Vertilon. Ya. Sama apa Mbah? Kalsiumnya Mbah? Ya. Kalsium? Basfoliar ya. Itu fungsinya mau tak bikin nyoba yang dirundap kemarin itu pakai penyubur. Kalau ini nggak perlu pakai penyubur, bahwa itu udah subur sendiri kan gitu. Mungkin ada pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini dari Sleman, kita jauh-jauh di tempatnya Mbah Wito, Temanggung, monggo. Kalau di tempat saya itu kan satu musim pasti terus dijangkul lagi, balik bedeng. Simbah mengatakan bahwa di sini dipakai untuk 2 musim. Nah, ketika sudah dicabut bibitnya atau tanamannya yang dulu, nah itu langsung tanam sebelahnya. Apakah di sebelahnya tanam dulu, baru dicabut untuk bibit atau tanaman lamanya, Mbah? Nah, itu tergantung, ya, tergantung kemauannya. Ya mau nanam, mau segera, apa nanti. Kalau mau segera, itu kan sudah ada fakta dan contoh. Kalau mau segera tanami, ini di babadi. Dulu terus. Nah, ini tukar. Jatahnya dibikin rabuk, tanami dulu ini. Nah, besok kalau mau ngasih umpan, nah ini kan udah busuk. Nah, itu dicabuti. Bikin hasil lubang suntikan kan gitu ya. Terus itu Mbak, ini lubang yang dulunya untuk pupuk itu kan sebelahnya lubang itu kan keras. Apakah perlu ada semacam nutrisi atau butuh air, karena ini kan lubangnya lubang lama, lama terus ditanami. Apakah mungkin akar itu juga bisa menembus Mbak? Faktanya itu kan lebih keras pohon-pohon itu. Jadi nggak perlu bisa hidup, nggak perlu apa-apa. Kalau hanya tanahnya kalau ingin pertumbuhan agak cepat dikit, itu dikasih kuda laut makanan yang ringan-ringan itu. Paham. Terus. Tapi dengan catatan kalau Mbah Wito tidak berani kalau pakai kimia. Jur. Niki masalahnya. Niki nek misale nggih kula kok ngrabuk nganggo kimia oke gitu, nek digiliran iki mesti mati, masih ada sisanya kimia kan ngoten. Ojo wani-wani pun pokoke iki. Jadi kudu mau tidak mau nek diarak di
tanduran sing awet kuncine sinau ke tanaman liar. Wis menang lemah sing atos ora apa-apa. Saniki nek kula ditakoni opo ya urip, faktane niki nyatane ya urip, atose kaya napa gitu. Ini kan bicara fakta. Ora pusat-pusat niku. Oke, terima kasih ya Mbah. Nggih. Dikasih tahu cara perawatan, cara pemupukan tentang masalah tanaman cabai. Tadi yang saya kutip yang banyak itu tentang masalah pupuk yang tidak mengandung klorin kayak Novatek, terus pemupukan susulan. Terima kasih Mbah. Ya, sama-sama. Teman-teman juga senang. Kapan-kapan binaratan Jogja gantian ya Mbah ya. Matur nuwun, kapan-kapan rego nggih. Besok kapan lagi kesini lagi? Nggih. Ning kula ming titip pesen. Nek nanem lombok ampun wani-wani beto kimia. Oh, terlalu banyak. Iya butuhke ning secukupnya. Terima kasih. Matur suwun ya Mbah. Salam sehat selalu. Salam amin. Mbah ngono ya Mbah. Amin nggih. Jadi kita selama ngobrol di rumah ke tempatnya Mbah Wito, terus kita survei di lahan, kita mau ingin bukti yang petani kan biasanya gitu tentang orang buat di tanamannya lah. Kita sekarang udah di lahannya Mbah Wito, ternyata Mbah Wito dari perawatan, pemupukan itu ternyata memakai produk dari Ben Meyer, dari pupuk dasar memakai Novatek, terus dari semprotannya pakai bas foliar. Dan alhamdulillah ya di sini kita bisa belajar lagi banyak tentang teknik dan masalah di perawatan, terutama di pestisida dan pupuknya. Jadi kita tahu tentang masalah buah yang tebal, tanamannya kok trubus, bertunas terus, jadi petiannya juga awet. Ternyata selain teknik, ternyata juga faktor pendukung lainnya kan dari perawatan pembuahan dari produk dari Ben Meyer. Ternyata emang bener dia memakainya pakai foliar, bas foliar kombistip ya, dia yang cenderung di masalah di trubus, pupus, tunas, sama masalah di pembuahan bunga supaya tidak rontok, terus kencang di kulitnya, terus masalah di ulat dan sama lalat buah memakai seledol. Ya yang paling penting di sini banyak produk Ben Meyer yang dia pakai, ada Jamurlang, Tiomet. Yang paling yang istimewa yang di sini kombis Vertilon Kombi. Nah di sini kita banyak belajar ternyata pupuk mikro sangat penting banget untuk tanaman. Nah, karena kita kan selalu mikirnya cuma penyubur yang cenderung di masalah makro. Nah, sekarang ini yang di mikro ternyata lebih istimewa untuk penambahan seperti lauk dan pauknya, katanya Mbah Wito seperti itu. Jadi makanan tanaman itu nggak harus pakai nasi tok NPK. Harus ada sayur lauknya. Lauknya apa Mbah? Pakai Vertilon Kombi dari Ben Meyer. Ya, alhamdulillah dari persentase masalah kuning ternyata kadang kita selalu ngecap di masalah virus, bule. Ternyata kadang kita lupa tentang masalah unsur mikro di Vertilon Kombi produknya Ben Meyer. Oke, terima kasih teman-teman para petani Indonesia. Semangat berkarya, semangat usaha. Dan di sini kita sangat berterima kasih kepada Mbah Wito, dan besok kapan lagi kita jumpa, tetap harus jumpa lagi, saling tukar pengalaman, tukar ilmu supaya Indonesia tetap maju di taninya. Terima kasih. Salam tani wae.